Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li afqul qawli uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busrah. Salatan tubassiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah hadirkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, yang insyaallah semoga kumpulnya kita di sini menjadi sebab kumpulnya kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidul Walid Al-Habib Hamid Al-Muhdar dan Sayyidul Walid Bapak Ahmad Zainuri, dan juga orang tua saya sekaligus takmir Masjid Al-Huda Bapak Fathan, dan seluruh ketakmiran Masjid Al-Huda, segenap permas dan hadirin yang hadir di sini, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atin wal afiyah, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bulan Rabiul Awal telah kita masuki, dan sebentar lagi sudah mendekati dengan 12 Rabiul Awal, yaitu Maulid Sayyidis Syarif An-Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Rabiul ini, di bulan yang bermekaran, bersemih indah ini, Allah tambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Semoga dalam hati ini dibesarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, dan alhamdulillah ini berkaitan dengan hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babil ikhlas. Orang ini tidak bisa cinta kepada Nabi kecuali hatinya sudah punya rasa ikhlas. Yang kemarin kita bahas adalah ikhlas lillah dan ikhlas billah. Magom yang pertama kita sudah bahas kemarin, al-ikhlasu billah adalah al-ikhlasu lillah, kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada kemungkinan untuk riya, ujub namanya. Kita betul mengamalkan karena Allah, beramal karena Allah, tapi meski masih ada di dalam hati ini ngerasa bahwasanya amal ibadah atau kebaikan yang kita kerjakan berasal dari diri kita. Tapi dilanjutkan, orang kalau selama masih mau belajar, masih mau dia mengenalkan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, berada di jejak-jejak gurunya, di jejak orang-orang soleh, nanti akan lepas dari tempat itu dan akan naik ke tingkat selanjutnya adalah makom ikhlasu billah. Yang ikhlas lillah akan menjadi ikhlas billah selama masih mau belajar, selama masih mau duduk di depan gurunya, selama masih mau melangkah di langkahnya orang-orang soleh dan tidak mau tala-tala sama yang lain, maka akan Allah naikkan ke pangkatnya ke dalam derajat ikhlasu billah, yaitu al-qa'imun billah, berdiri karena Allah, beribadah karena Allah, sehingga tidak dia menganggap semua ibadahnya ini kecuali adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran ya, qad kafani ilmu rabbi, sungguhnya Allah ini sudah mengetahui min su'ali wa ikhtiyari, apa yang aku minta dan apa yang aku inginkan Allah sudah tahu. Fadu'ai syahidun li biftigari, sedangkan doa-doaku adalah sebagai bentuk bahwa butuhnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Daud mengatakan ketika, ya Allah, bagaimana caraku bersyukur kepadamu, sedangkan syukur kita kepada Allah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku bersyukur, maka syukur yang aku ucapkan adalah hadiah darimu. Allah, engkau izinkan aku bersyukur, dan aku bersyukur lagi atas syukur yang telah aku ucapkan. Jika seperti ini terus, ya Allah, kenikmatan demi kenikmatan yang engkau berikan, sampai terus lantas bagaimana caraku bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Daud, innaka qad syakaraka. Wahai Daud, sungguhnya ketika kau sudah tidak mampu untuk bersyukur kepadaku, maka kau telah benar-benar bersyukur kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Ikhlas billah, sehingga merasa seluruh ibadahnya, seluruh amalnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran di kitabnya Al-Habib Ali Habsyi, terus Syekh Abdul Karim Al-Malahi di Hadramut, ini salah satu kibar di Hadramut,
Kalau sudah ada banjir di Hadramaut atau ada angin kencang, ada banjir, ini Syekh Abdul Karim ini termasuk termasuk mufti di zamannya beliau ini, langsung nangis ya. Langsung enak ngajar nih, tahu-tahu ada angin kencang, tahu-tahu ada banjir, langsung nangis. Ya guru, kenapa engkau nangis? Ya Allah, jangan sampai engkau adab manusia-manusia ini, orang-orang yang ada di sini karena sebab dosa-dosaku ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga di kitabnya Al-Habib Al-Habsi ada doanya ini, ya Allah, la tu'adzibun nas bidunubi. Ya Allah, jangan kau timpahkan musibah-musibah dan bencananya kepada manusia ini sebab dosa yang kukerjakan. Jadi setiap ada musibah, setiap ada bencana, merasa bahwasanya semua musibah dan bencana itu disebabkan oleh dirinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pernah menyalahkan orang lain ya. Mufti, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala yang merasa tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang yang ikhlas. Dan kalau hati ini sudah merasa tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya, bahkan ibadah yang dilakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah memiliki mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ikhlas akan masuk ke dalam pangkat mahbubiyah, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalnya ini tidak lagi untuk manusia, enteng, jalannya enteng sudah. Karena tidak perlu tala-tala sama manusia, tidak peduli dengan omongan manusia, tidak peduli lagi dengan pandangan manusia. Dia akan jalan mengamalkan apa yang harus diamalkan, meninggalkan dengan apa yang harus ia tinggal, karena tujuannya sudah terisi untuk Allah dan Rasulnya. Adalah pangkat dari mahbubiyah. Semoga kita sampai semua ya. Izinkan untuk sampai ke sana pelan-pelan. Apa istimewanya pangkat mahbubiyah? Seseorang tidak mengamalkan sesuatu karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan termasuk orang-orang golongan orang-orang beriman. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, seluruh manusia, bahkan seluruh hartanya, dunia seisinya. Ketika Rasulullah dicintai lebih dari segala-galanya, maka dia termasuk golongan orang-orang mukmin. Islam mukmin. Oh, berarti mukmin sih. Belum muttaqin, belum. Cuman orang mukmin ini sudah istimewa. Karena setiap hari Rasul beristighfar untuk orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang sudah beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa ikhlas yang ada di dalam hatinya, maka semua dosa yang dikerjakan sudah tidak dianggap lagi karena mendapatkan istighfar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebanyakan as-salafun as-salih kita ini menangis semuanya, termasuk ya yang kemarin Al-Fakir baca dari kalam-kalamnya Syekh Abdul Karim Al-Malahi, beliau ini menangis ketika membaca ini. Istighfarnya Rasul hanya untuk orang-orang beriman, dan aku bukan orang termasuk orang-orang beriman. Ya Allah, menangis ya istighfar beliau ya. Berharap semoga bisa jadi orang beriman. Dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan magomnya, beliau merasa dan menangis setiap membaca ayat dan hadis ini, dan merasa bahwasanya dirinya bukan orang yang beriman. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ikhlas lillah wa ikhlas fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita sudah ikhlas, hati ini mutahhar minad danas, bersih dari kotoran-kotoran hati, akan berhinggap, akan masuk namanya cahaya mahabbah. Sehingga terkadang guru-guru kita ini, as-salafun as-salih kita ini perlu jatuh di hadapan manusia ya. Dan perlu kita contoh. Maksudnya gimana? Untuk belajar ikhlas, kita ini perlu jatuh di hadapan manusia. Sesekali perlu. Tampak hina di depan manusia ini perlu sesekali. Agar apa? Agar tidak dihormati lagi. Kalau semua amal kita untuk manusia, kita kerja biar dihormat manusia, kita punya apa biar dihormat manusia, amal ibadah biar dilihat manusia. Ketika semuanya untuk manusia, viral ya, viral. Kalau tidak viral kan tidak senang. Kalau tidak viral kan tidak asik. Kalau tidak viral ini kan tidak, wah kurang greget, kurang puas hati ini. Viral tujuannya untuk dilihat manusia. Kalau setiap sehari-hari kita ini
sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun hanya untuk dengarkan omongannya manusia, hanya untuk cari pandangannya manusia. Bahkan kalau sudah bikin pengajian, bikin sholawatan, bikin acara, kalau sudah diomongi orang tidak mau lagi, sumpah pikirannya. Kok dipuji senang. Kalau semua amal-amal kita untuk manusia, terus kapan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Guru-guru di Hadramaut ini, Sayyidi Habib Umar pernah bilang ya, ketika duduk di depan ini orang-orang sepuh yang di depan ini, sebe-sebe masyayikh-masyayikh yang di Hadramaut ini, demi Allah, ini masyayikh-masyayikh yang di depan ini cuman badannya tak yang di depan, hatinya semuanya mereka ada di tempatnya sandal. Cuma badannya tak yang ada di depan. Kalau jadi di Hadramaut kan acara mesti masyayikhnya kan di depan semua, guru-gurunya di depan semua. Ini orang-orang sepuh-sepuh yang ada di depan ini, orang-orang mulia yang ada di depan ini, cuma badannya tak di depan. Demi Allah, hati mereka ada di tempatnya sandal. Kalau boleh duduk di belakang, mereka memilih duduk di tempatnya sandal di belakang daripada harus rebutan duduk di depan. Emang apa kaitannya dengan Al-Fakir duduk di sini dan duduk di situ? Apa pengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mau kita duduk di belakang, di samping, di depan, kedudukan kita tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pangkat itu dari Allah, bukan dari manusia. Meskipun seluruh manusia ini menganggap orang ini hina, orang ini bukan orang-orang mulia, tapi mulia di sisi Allah karena keikhlasan hatinya, maka dia punya pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam minan nas la qimatu indallah, qimatu indan nas la qimatu indallah, wa kam la qimatu indallah wa qimatu indan nas. Berapa banyak di antara manusia-manusia ini punya kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, dipandang mulia, diagungkan oleh manusia, tapi tidak memiliki kedudukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah hinakan dan dikumpulkan dengan ahli-ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang tidak punya kedudukan di hadapan manusia, orang lihatnya orang biasa, orang hina, mungkin orang elek, orang tidak dianggap oleh manusia, tidak dihormati oleh manusia, tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Belajar ikhlas ya. Jangan sampai percuma Al-Fakir duduk di depan, antum duduk di situ, tidak ada bedanya. Yang membedakan hati kita ini tujuannya kemana. Kalau yang duduk di depan ini tujuannya untuk dunia, percuma. Apa gunanya duduk di depan sini? Tidak ada. Mau duduk di depan, duduk di samping, di belakang, tetap kedudukan kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya, belajar ngarahkan hati ini, mengarahkan tujuan kita agar selalu sadar bahwa kita hidup tujuannya untuk mencari ridha Allah dan mencari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dibesarkan cintanya ya. Mengenai cinta ya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ikhlas kita bersihkan hatinya. Makanya terus berusaha membersihkan hati. Sayyidina Umar pernah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku, kata Nabi. Sayyidina Umar mengatakan, Nabi berkata kepadaku, li anta ya Rasulullah, ya Umar, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Ya Umar, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai lebih dari dirinya. Kemudian li anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina wa janbi. Ya Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari segala sesuatu, kecuali diriku sendiri. Ya Rasulullah, ketika Rasul ya Umar, cintai aku sampai kau mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Kemudian Sayyidina Umar jawab, ya Rasulullah, kau itu kucintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Aku masih cinta sama diriku ya Rasulullah. Kemudian Nabi masih bilang lagi, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Wahai Umar, tidak beriman seseorang sampai aku ia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar diam, merenung ya. Sayyidina Umar merenung, diam, dipaksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Kemudian dengan mengambil nafas, walladzi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbi, wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar fahadal mahabbah. Kemudian Sayyidina Umar langsung dangak setelah ambil nafas, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih kucintai bahkan lebih dari diriku sendiri.
yang artinya Sayyidina Umar siap berkorban jiwa dan raga bahkan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada mahabbah ya Umar, katanya Rasul. Wahai Umar, inilah mahabbah. Pertanyaan di sini, kenapa Sayyidina Umar tidak langsung jawab ketika diminta cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Umar ini termasuk orang yang bijaksana di antara para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemuliaan ini jangan sampai dikaitkan Sayyidina Umar ini kok tidak langsung cinta. Tidak, karena memang Sayyidina Umar ini orang yang bijaksana di antara para sahabat, sampai dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula bu'itsa nabiyyu ba'di lakana Umar nubuwah an-nabiyyu. Seandainya ada nabi setelah aku, niscaya Umar akan jadi nabi. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berakal Sayyidina Umar ini. Apa sebab Sayyidina Umar ini berhenti sejenak dan merenung untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Umar ini sepenuhnya mengikhlaskan pikirannya, jiwanya, dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia berpikir, kalau bukan karena Rasul, aku tidak mungkin kenal dengan Allah. Kalau bukan karena Rasul, aku tidak akan masuk Islam. Kalau bukan karena Rasul, aku masih pada zaman jahiliyah. Wal an ya Rasulullah, karena semua yang ku dapat, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga aku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal an ya Rasulullah, anta ahabbi ilayya min nafsi. Karena sebab itu ya Rasulullah, sekarang kau kucintai melebihi dari diriku sendiri. Dan hikmah dari hadis ini yang dikatakan Sayyidina Umar sampai rela betul mengorbankan nyawa dan raganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berpikir, kalau bukan karena Rasulullah tidak akan kenal Allah. Kalau bukan karena Rasulullah akan masih di pada zaman jahiliyah. Kalau bukan karena Rasulullah sampai sekarang pun masih kita ini menyembah patung. Kalau bukan karena Rasulullah kita selama-lamanya tidak akan kenal dengan sholat. Kalau bukan karena Rasulullah selama-lamanya kita tidak akan mengenal al-haq Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahiliyah dan dalam keadaan hina. Karena itu Sayyidina Umar pasrah ya. Wal an qad salimtu nafsi, dan sekarang aku pasrahkan hatiku untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tak heran ulama ini ngomong, laulaka ya zainatul wujud ma tabat aishuh. Laulaka ya zainatul wujud ma tabat aishuh. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, hidup ini tidak enak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, hidup ini tidak enak. La rahmah wala mahabbah. Orang tidak akan nikmat hidupnya kalau tidak ada mahabbah di dalam hatinya. Orang tidak akan nikmat hidupnya kalau tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya hidup coba kalau tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Percuma kita punya rumah, punya harta, punya jabatan, punya kenikmatan dunia, tapi tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan ad-dhulumatun dhulumain, dalam dua kegelapan, sehingga hidup ini akan gelisah toh, meskipun dengan hartanya. Orang yang tidak punya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan gelisah meskipun dengan hartanya. Orang yang tidak punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya tidak akan bahagia meskipun dengan jabatannya, meskipun dengan kekayaannya, meskipun dengan semua yang ia milikinya, tapi tidak ada cinta dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah ya, hidupnya tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin bahagia. Karena ini dinas. Karena tidak ada kenikmatan illa lil muhibbin. Tidak ada kenikmatan hidup kecuali hanya untuk pecinta. Wala aisyun liman aisyil muhibbin, dan tidak ada kehidupan yang enak kecuali kehidupannya para pecinta. Alladzi quta'ayunuhum bihubbihim wa sakanat nufusihim ila tama'at. Yang sebab cinta tersebut yang membuat hati tenang, membuat jiwa ini tenang. Wa qulubihim wa ta'mur ruh, dan makanannya hati dan makanannya ruh adalah muhabbatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Karena setiap kemuliaan yang didapatkan seseorang tergantung mahabbah yang ada di dalam hatinya. Kalau kita mau membaca sejarahnya sahabat semuanya mulia bukan karena ibadahnya, tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh di antara kita, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf, Al-Habib Ali Al-Habsi, semuanya
kiai-kiai kita, para wali songo, semuanya ulama-ulama kita ini, mereka menjadi mulia karena sebab cinta yang ada di dalam hatinya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dikasih cinta ya. Karena ciri-ciri ini orang yang akan dimuliakan oleh Allah akan diberikan cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga senangnya dengar sholawatan, senangnya dengar cerita Nabi Muhammad, senangnya pengen kepo dengan keadaan Nabi Muhammad, kepo dengan orang-orang yang selalu ada di belakang Nabi Muhammad. Ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang dekatnya. Dan orang ciri-ciri orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan Allah tutup, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah akan tutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya, sehingga dia tidak bisa kembali lagi, tidak akan pernah bisa kenal dengan Allah, bahkan tidak akan bisa kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Cuman sekarang ini kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus terus tanya sama hati ini ya, sudah ada cinta enggak sama Rasulullah? Terus tetap perlu ditanya. Takutnya kita ini selama ini ikut maulid sana sini, baca maulid sana sini, tapi hati kita condongnya kemana? Condongnya ke dunia, condongnya ke manuk. Kok sudah ngelihat manuk ini, burung ini sampai suil-suilnya, sampai apa? Oh, masya Allah sudah ya. Ngelus ayam ini kayak ngelus istrinya sendiri ya, kayak kemanten anyar. Allah, hati-hati ya, dijaga hatinya, dijaga hatinya terus. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jangan sampai hati ini berpaling kepada selainnya, agar kita bisa diberikan secepatnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aisyu liman aisul muhibbin, karena tidak akan ada hidup kehidupan yang enak kecuali kehidupannya para muhibbin. Dan kita lihat sejarahnya orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua orang-orang yang jauh kehidupannya dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita mau milih mana. Mau jadi orang-orang dekatnya Allah atau mau jadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi dekat, pelajari Nabi Muhammad. Mumpung bulan Maulid, banyak maulidan di sana sini. Hadir majelis-majelis ilmu yang di situ menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar cinta kita bertambah. Agar cinta kita bertambah. Masa Ustaz cuma hadir pengajian bisa nambah cinta sama Rasulullah? Naam. Inna fi ba'dil kalami sihrun. Karena sesungguhnya di beberapa ucapan ini, di beberapa kalimat-kalimat ini ada sihir yang bisa membuat kita bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ini sahabat Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk ke Madinah dan menceritakan tentang Islam dan menceritakan tentang perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang keindahannya Nabi, tentang akhlaknya Nabi Muhammad, tentang perangainya Nabi Muhammad, tentang indahnya Islam, syariat-syariat Islam. Sehingga sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, seluruh penduduk kota Madinah rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keikhlasan yang ada di dalam hati mereka. Sehingga saat Rasulullah datang disambut dengan Tala'al badru alaina. Tidak mungkin seluruh penduduk ini rela menunggu Rasulullah satu hari penuh sampai siang hari. Mereka habis subuh tuh, bahkan ada yang mengatakan sampai mulai malam sudah bersiap-siap bersiaga untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Panas-panasan berdiri nunggu itu, wallah alam ya, pasti tidak kepikiran makan wala apa, karena menunggu seseorang yang dirindukan, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu tampak Nabi Muhammad, muncul Nabi Muhammad, disambut dengan Tala'al badru. Apa penyebabnya? Apa mereka sudah bertemu dengan Nabi Muhammad? Tidak, mereka cuma mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Semakin kita mendengarkan cerita Nabi Muhammad, semakin kita cinta. Semakin kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, kita akan Allah berikan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang mulai kurangi ya, kurangi cerita-cerita yang film-film itu dikurangi. Ini orang-orang ngefans sama siapa? Sama artis-artis yang film-film romantis sampai ngefans. Ini kan sebabnya apa? Karena mendengar kisah indahnya ini sampai ngefans, pengen ketemu. Ini katanya ceritanya sampai bikin terharu ya. Film-film India dulu. Saking terharunya kita sampai pengen ketemu sama artisnya. Karena dengar ceritanya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kita sudah tahu fi ba'dil kalami sihrun, di beberapa kalimat ini sihir, dan kita tidak mau tersihir kecuali dengan sihirnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tutup pendengaran kita, tutup telinga kita, tutup mata kita, tutup hati kita untuk urusan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus cari keluarga Nabi Muhammad, dengarkan sejarah Nabi Muhammad. Karena sebab ini kita berharap hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, hadirnya kita di majelis-majelis maulid. Semoga Allah besarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah muliakan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.